kita akan memulai proses pembelajaran kita pada materi hari ini berkaitan dengan gereja. Kita akan bersama-sama belajar dan kita bersama-sama mendiskusikannya. Ketika saya menjelaskannya, nanti kalau ada pertanyaan, langsung disampaikan raise hand supaya bisa dapat kita diskusikan. Itu hal yang penting yang perlu kita lakukan. Ya, saya akan memberikan framework tentang gereja. Nah, saya ingin memulai dengan dua pendekatan yang satu sama lain perlu diperhatikan bersama. Yang pertama, secara eternal atau secara kekekalan. Apa yang dimaksud dengan gereja? Di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu dicipta, sebelum manusia dicipta menurut gambar rupa Allah, sebelum segala sesuatunya ini tersedia di semesta alam, ruang, waktu, langit, bumi, dan segala isinya, Allah telah menetapkan satu umat di dalam kekekalan. Dari sekian banyak manusia yang diciptakannya dalam sejarah, secara kekekalan, Allah telah menetapkan satu umat untuk menerima hidup yang kekal, mengalami penebusan, menjalankan hidup seturut dengan kehendaknya. Itu disebut sebagai umat pilihan. Nah, gereja yang seperti ini disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan, invisible church, di dalam rencana kehendak Allah, di dalam keputusan Allah sendiri. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, memelihara semua karya ciptaannya, dan menjalankan semua keputusan penciptaan dan pemeliharaan itu, maka Allah melaksanakan semua ketetapannya, termasuk di dalamnya penebusan. Allah yang telah merencanakan, Allah yang menjaga, memelihara, menopang semua perencanaan itu berjalan dengan baik. Allah mengatur semuanya dengan ketentuan yang sempurna. Di dalam kekekalan, demikian adanya. Sekarang pendekatan yang kedua yang lebih dekat dengan kita karena kita adalah di dalamnya, yaitu secara historis. Nah, kalau kita membahas tentang gereja secara historis, maka kita memulainya dari sejarah penebusan. Asal usul dari sejarah penebusan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari panggilan Allah kepada Abraham. Dari Ur Kasdim, di tanah Ur, di Mesopotamia, dibawa kepada tanah perjanjian. Dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Allah sampai ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian, Allah menyatakan rencananya, menjelaskan secara bertahap apa yang diterima oleh Abraham dan apa yang direncanakan Tuhan melalui Abraham dan keturunannya. Di sana dinyatakan Tuhan disebut sebagai covenant dari perjanjian, perjanjian umat pilihan. Di sana mulai suatu persekutuan pertama dengan Tuhan Allah. Memang sudah ada benihnya pada diri Habel, Set, kemudian Enok, dan juga orang-orang yang ada dalam perjanjian lama sebelum Abraham, termasuk juga Nuh. Namun, belum secara khusus Abel, Henok, Set, dan Nuh menjadi bagian yang berkelanjutan sampai lahirnya gereja. Sekarang kita lihat kembali kepada Abraham. Mulai dari Abraham, kita mengetahui bahwa ada satu persekutuan antara Abraham dengan Allah melalui covenant-nya. Dan di dalam covenant-nya dinyatakan bahwa melaluinya segala bangsa mendapatkan berkat. Berkat yang dimaksud bukan hanya bicara hidup dan kelimpahannya di bumi ini, tapi hubungan kembali dengan Tuhan. Pemulihan hubungan kembali dengan Tuhan. Kenyataannya di dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham diteruskan kepada Ishak dan Yakub.
dan diterapkan kepada satu keturunan dari Ishak, yaitu Yakub yang menjadi Israel. Mulailah satu bangsa, komunitas, yaitu orang Israel. Namun, karena kondisi dan situasi di Kanaan ada kelaparan, kekeringan, lalu orang Israel pergi ke tanah Mesir, dan 400 tahun lebih mereka diperbudak di Mesir dalam berbagai cara perbudakan. Tepat waktunya Tuhan mengutus Musa, keturunan Lewi, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Di dalam perjalanan kurang lebih 50 hari, pada momen di mana Tuhan memanggil Musa ke atas gunung, Tuhan menyatakan kehendaknya, mengaruniakan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu ada 3 pengaturan Tuhan. Pengaturan ibadah, pengaturan sosial, dan pengaturan moral. Dalam pengaturan ibadah diatur apa yang harus dilakukan oleh orang Israel dan siapa yang menjadi wakil orang Israel berjumpa dengan Tuhan Allah dan di mana dilaksanakan persekutuan dengan Tuhan Allah. Nah, ini dilaksanakan secara bertahap. Itu sebabnya di dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat diatur hukum ibadah itu untuk mengatur hubungan umat Tuhan dengan Allah dan bagaimana Allah menerima apa yang diperintahkan, apa yang dinyatakan, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada umatnya dan umatnya merespon semua panggilan itu. Yang kedua adalah hukum sosial. Bagaimana melalui hukum Taurat ini hubungan antar pribadi, antar keluarga, antar subetnis, antar orang Israel dan bukan orang Israel, antar tuan dengan budak, antar orang-orang asing dengan orang Israel, semua diatur sedemikian baik, sedemikian indah, supaya ada relasi yang di dalamnya menunjukkan kasih, kebenaran, dan kemurahan hati. Hukum yang ketiga yang ada dalam hukum Taurat adalah hukum moral yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan prinsip hidup seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 mengenai 10 prinsip moral yang datangnya dari Tuhan, yaitu jangan menyembah Allah asing, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tua, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik orang lain. Semua hukum moral ini diterapkan sepanjang zaman di segala tempat menjadi modal dasar dari hukum positif di seluruh dunia sampai sekarang. Kita belajar dari sana bagaimana Tuhan menyatakan secara historis gereja dikandung di dalam sejarah Perjanjian Lama. Dikandung dalam sejarah Perjanjian Lama dengan 3 pengaturan itu. Lalu orang Israel masuk ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Joshua sampai di sana, mulai ada perjuangan, pergumulan, peperangan, sampai akhirnya berdirilah kerajaan Israel. Mula pertama dipimpin oleh Raja Saul, tetapi gagal, lalu dipimpin oleh Daud, berhasil, dan dilanjutkan oleh Raja Salomo, anaknya dari Betseba. Di zamannya Raja Salomo inilah Tuhan menghendaki agar bait Allah berdiri di kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem inilah untuk pertama kali tempat ibadah tetap permanen di zaman Raja Salomo. Sebelumnya di padang gurun, kemah pertemuan, kemah ibadah itu dibawa, diangkut, dilipat dari satu tempat ke tempat lain, dari satu wilayah ke wilayah lain selama kurang lebih 40 tahun. Demikian juga pada masa hakim-hakim, akhirnya lebih dari 400 tahun barulah berdiri satu bait Allah di kota Yerusalem. Nah, ini menjadi tempat pertama untuk perjumpaan orang Israel berjumpa dengan Tuhan agar melaluinya orang-orang Israel mendengar firman Tuhan,
Orang Israel memuji-muji Tuhan, menyampaikan korban persembahan, dan seluruh pengaturan dari hukum Taurat. Tetapi kenyataannya orang Israel memberontak, melawan, tidak takut akan Tuhan, akhirnya diperangi oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi, dan diperangi oleh kerajaan Babel tahun 586 sebelum Masehi, dan karena memang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang dinyatakannya kepada Abraham, tetap dipelihara janji itu, dinyatakan janji itu, sampai akhirnya orang-orang Israel yang keluar dari Babel dibawa kembali oleh dua orang, namanya Nehemia yang membangun tembok Yerusalem, dan satu orang lagi namanya Imam Ezra yang merenovasi bait Allah yang pernah dihancurkan oleh Nebukadnezar, raja kerajaan Babel. Nah, pemulihan ini tidak berhenti sampai kepada bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ezra tahun 410 sebelum Masehi, kurang lebih tahun itu. Selain membawa orang Israel yang dibuang itu kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, mereka juga menegakkan kembali hukum ibadah, hukum sosial, dan hukum moral dalam hukum Taurat. Ada dua ide penting, gagasan yang penting pada zaman itu. Yang pertama, berdirilah sinagog, rumah ibadat. Yang kedua, kelompok imam yang memimpin rumah ibadat. Karena tidak ada lagi raja, tidak diturunkan lagi nabi, maka dua bagian penting di dalam sinagog dan keimaman terbentuk sampai kedatangan Kristus yang pertama. Sinagog merupakan perpanjangan bait Allah. Walaupun tidak sama dengan bait Allah, tetapi di sinagog tiga hal yang dilakukan: berdoa, memuji Tuhan, membaca firman. Semuanya ada di sinagog. Sinagog itu ada di berbagai tempat di wilayah daerah Kanaan, dan juga di tempat-tempat di mana ada orang Yahudi, orang Israel yang tetap tinggal di tempat-tempat mereka yang jauh. Itu sinagog. Jadi ada dua tempat beribadah. Yang satu namanya Bait Allah, tetap di Yerusalem, di mana korban persembahan, ibadah-ibadah besar di sana, termasuk Pentakosta di sana dilaksanakan. Dan ada yang namanya sinagog, tempat-tempat kecil seperti rumah-rumah, dan itu memuat beberapa orang saja, tetapi ada imam, ada kitab suci yang disalin, ada pujian, ada doa. Mereka dibentuk, dilengkapi di sana. Sinagog juga berfungsi sebagai sekolah, sebagai lembaga kemasyarakatan, juga sebagai sarana sosial politik dan budaya. Nah, itu berserak, berdiri di berbagai tempat. Sampai kedatangan Tuhan, yang pertama, inkarnasi menjadi manusia, dan menyatakan pelayanannya, menegakkan kerajaan Allah, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Dalam pelayanannya, yang kita ketahui, para imam dan orang-orang Israel yang disebut orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, menduduki sinagog-sinagog tersebut. Tuhan Yesus dan murid-muridnya biasa selain pelayanan di kita bait Allah, juga di sinagog-sinagog. Nah, inilah gereja dalam kandungan perjanjian lama. Jadi gereja dalam perjanjian lama belum lahir. Gereja dalam perjanjian lama belum ada secara historis. Tadi secara kekekalan sudah ada invisible church. Tetapi dalam historis masih dalam suatu proses tahapan. Kapan gereja itu lahir? Gereja lahir pada hari Pentakosta. Hari di mana seperti biasanya setiap tahun orang Israel setiap tahun merayakan Pentakosta. Jadi perayaan Pentakosta bukan perayaan hanya pada waktu di mana murid-murid berdoa 10 tahun bersama Maria, bersama yang lain-lain, menanti Roh Kudus berkarya di Yerusalem. Tidak demikian. Hari Pentakosta adalah hari yang biasa dirayakan oleh orang-orang percaya di segala tempat. Mereka akan datang pada hari Pentakosta setiap tahun. Apa yang dilakukan di sana? Tiga hal setidaknya dilakukan pada hari Pentakosta. Mereka bersyukur atas apa yang dinyatakan Tuhan, mengingat apa yang dilakukan Tuhan dari
Dari Mesir mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka mengingat karya Tuhan dalam sejarah. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah nenek moyang mereka. Dan mereka bersyukur itu. Yang kedua, mereka juga bersyukur setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka mendapatkan banyak berkat, walaupun memang mereka akhirnya berserak karena mereka dibuang atau mereka diperbudak, tapi mereka kembali bersyukur karena mereka mendapatkan banyak berkat dari tanah yang diberkati Tuhan. Mereka bersyukur membawa berkat-berkat kembali kepada Tuhan pada tiap hari Pentakosta. Yang ketiga, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ini mengingat kembali bagaimana setelah mereka 50 hari keluar dari tanah Mesir, mereka menerima hukum Taurat. Nah, itulah hari Pentakosta, hari di mana mereka bersukacita, bersyukur, dan mengingat kebenaran firman Tuhan. Menjadi sebuah ritual keagamaan, menjadi sebuah religiusitas Yahudi di hari Pentakosta. Di pihak lain, pada saat yang sama kita tahu bahwa 50 hari sebelumnya Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari, Yesus menyatakan kembali kebangkitannya, kebenarannya, pengajaran tentang kerajaan surga kepada murid-muridnya. Lalu setelah ia naik ke surga atau setidaknya ia sebelum naik ia memberikan satu penjelasan bahwa tunggulah di Yerusalem akan dicurahkan apa yang dijanjikan Bapa seperti yang saya nyatakan kepada murid-murid. Demikian Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk ada di Yerusalem. Nah, pada momen 10 hari setelah kenaikan Tuhan, maka pada momen itu Pentakosta. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi tetap di dalam rancangan Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada hari Pentakosta, seluruh orang percaya, baik orang Israel asli, atau orang Israel Yahudi yang menikah dengan bangsa lain, atau orang-orang non-Israel, non-Yahudi, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yahweh-nya Yahudi, mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan mereka adalah orang-orang percaya. Mereka memang bukan orang kafir, bukan penyembah berhala, bukan orang-orang yang tidak beragama, tapi mereka orang-orang percaya. Mereka berkumpul untuk bersyukur, merayakan sukacita, mengingat kebenaran, mengingat kebaikan, mengingat semua kemurahan hati Tuhan. Mereka dari mana? Dari segala bangsa. Paling tidak di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu dituliskan ada kurang lebih 16 tempat di mana mereka kumpul. Nah, pada momen itulah ada peristiwa yang sangat spektakuler. Yang tadinya biasa-biasa saja karena tiap tahun mereka rayakan. Karena tiap tahun mereka laksanakan suatu upacara ritual ucapan syukur. Tapi pada hari itu, hari Pentakosta di mana 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu bukan peristiwa yang biasa. Kenapa? Paling tidak ada 3 tanda yang terjadi. Pertama, angin ribut, goncanglah mungkin saja tempat-tempat mereka berkumpul di sana. Yang kedua adalah ada lidah-lidah api, bukan lidah apinya besar, tapi satu demi satu orang yang ribuan itu ada di atasnya lidah-lidah api. Sepertinya Roh Kudus memecahkan karunia-karunianya kepada banyak orang, ribuan orang. Dan yang ketiga adalah rasul-rasul yang biasa berbahasa Aramik menyampaikan pengajaran apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang dia ketahui tentang apa kebenaran firman, mereka berbicara dalam bahasa Aramik. Rasul-rasul ini 11 rasul ditambah satu orang bernama Matias menjadi rasul. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Rasul-rasul itu berbicara, menyampaikan pengajaran, dan 16 orang yang mendengarkan, mereka mendengarkannya dalam bahasa mereka. Misalnya sederhananya seperti ini. Saya sedang menjelaskan tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus kepada banyak orang dalam bahasa Indonesia. Tetapi yang hadir dalam pertemuan itu ada yang dari Papua, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa, ada yang dari Dayak, ada yang dari berbagai tempat. Lalu mereka mendengar secara langsung dalam bahasa mereka. Padahal saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Ini adalah peristiwa supranatural, Roh Kudus langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh para rasul. Bukan hanya berhenti di situ, jadi
Roh Kudus adalah pribadi yang pertama yang menerjemahkan firman Tuhan dalam berbagai bahasa. Mengapa? Karena memang janji Tuhan kepada Abraham bahwa segala bangsa menjadi berkat, mendapatkan berkat, mengalami berkat. Bukan hanya berkat kelimpahan hidup, tapi yang paling penting hubungan kembali dengan Tuhan. Hubungan kembali dengan Tuhan hanya mungkin terjadi di dalam dan melalui Kristus. Dan ketika berita Injil disampaikan, mereka mendapatkan suatu hal yang sangat spektakuler. Mendengar orang lain berbicara dalam bahasa ibunya. Ini untuk menggambarkan bahwa memang mulai hari itu berdirilah gereja. Gereja yang tidak dibatasi hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk yang tinggal di Yerusalem, atau hanya untuk yang ada di rumah ibadat sinagog, tapi untuk segala bangsa. Dan tiap-tiap orang mendengar khotbah Petrus. Selanjutnya Petrus berkhotbah. Tentu bukan pakai bahasa Arab, tentu bukan pakai bahasa Media Persia, tentu bukan pakai bahasa Partia, Mesopotamia, dan lain-lainnya, tentu pakai bahasa orang Galilea, bahasa Aramik. Tetapi ketika firman itu diberitakan, firman itu diajarkan, mereka yang mendapatkan translasi, terjemahan langsung, bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bertobat. Dan ribuan orang yang hadir, ada 3.000 orang yang memberi diri, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Inilah awal mula dari berdirinya gereja. Nah, 3.000 orang itu kemana? Pulang ke kampungnya masing-masing, ke kotanya masing-masing, ke negaranya masing-masing, ke wilayah masing-masing. Sehingga mulai sejak itu mulai adalah gereja lokal di berbagai tempat. Di saat yang sama, para rasul mulai melakukan suatu proses pengorganisasian. Maka ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada majelis, ada diaken, dan seterusnya. Bukan hanya di Yerusalem, juga ada di Yudea, di Samaria, di Asia, Asia kecil, Asia besar, Eropa. Sampai pengutusan Rasul Paulus. Maka terbentuklah gereja-gereja lokal, dan di gereja-gereja lokal bukan imam orang Yahudi lagi yang ada, tapi yang ada adalah orang-orang percaya yang nantinya didirikanlah gereja-gereja lokal yang kecil-kecil dari segala bangsa. Nah, ini adalah asal mula dari kelahiran gereja. Apa yang terjadi dengan gereja yang kelihatan ini? Kalau gereja yang tidak kelihatan, invisible di dalam kekekalan, penerapannya di dalam sejarah ada karena Roh Kudus bekerja sangat supranatural dan luar biasa. Gereja yang dilahirkan ini melaksanakan 3 hal: persekutuan, pengajaran, dan kesaksian. Dalam persekutuan itu, gereja ini melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam pengajaran, mereka bertekun dalam pengajaran perjanjian lama dan pengajaran para rasul. Dalam kesaksian, mereka menjunjung tinggi, memproklamasikan Yesus Kristus yang inkarnasi, mati, dan bangkit. Dan yang menyatakan pengharapan di dalam Kristus. Nah, inilah asal mula gereja. Sekali lagi, gereja secara historis, visible, bagaimana terbentuknya, mulai lahir pada masa hari Pentakosta. Sampai di sini dulu penjelasan saya sebelum kita lanjut kepada bagian yang berikutnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gereja secara eternal ada dalam rancangan kekal Allah. Gereja secara historis kandungannya dikandung dalam perjanjian lama yang disebut sebagai orang-orang percaya dan dilahirkan pada hari Pentakosta. Apakah hari Pentakosta tetap dilaksanakan oleh orang Yahudi? Tetap, tetapi beda dengan nuansa kelahiran gereja pada gereja kita, orang-orang percaya. Gereja pada hari Pentakosta bukan merayakan seperti yang dirayakan oleh orang Yahudi, tetapi gereja pada hari Pentakosta merayakan apa yang dilakukan. 3 hal yang dilakukan pada hari Pentakosta. Yang pertama adalah tentunya bersyukur karena janji Bapa di dalam dan melalui Kristus digenapi, yaitu Roh Kudus bekerja leluasa, melahirbarukan orang-orang percaya. Yang kedua, pada hari Pentakosta, gereja mendengarkan firman Tuhan dan menerima pengajaran. Yang ketiga, pada hari Pentakosta, gereja melaksanakan misi Bapa, memberitakan Injil Yesus kepada orang yang belum percaya. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Jadi tidak stay di tempat. Tidak stay di bait Allah.
tidak stay di sinagog, tapi mereka setelah mendengar firman kembali ke tempat-tempat lain, lalu mereka memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, menjelaskan tentang who is Jesus. Nah, itu semangat Pentakosta. Di sana tidak ada yang namanya yang aneh-aneh, yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami. Semuanya dimengerti, dipahami, dan sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Dan semangat itu juga lah yang seharusnya ada di dalam setiap gereja sampai sekarang. Jadi gereja adalah gereja yang punya api Pentakosta. Gereja yang sejati adalah gereja yang punya api Pentakosta. Apa itu api Pentakosta? Pertama, selalu bersyukur atas kemurahan hati Tuhan, bersyukur atas janji-janji Tuhan, bersyukur atas penerapan apa yang Tuhan tetapkan. Kedua, terus setia mendengarkan firman, belajar firman, bahkan belajar teologi, belajar untuk mengerti apa perintah Tuhan. Ketiga, penuh dengan keberanian memberitakan Injil Yesus Kristus. Inilah api Pentakosta yang harusnya ada di dalam setiap gereja Tuhan. Siapapun itu. Nah, gereja, mesti diingat, gereja itu bukan hanya berbicara tentang organisasi, tapi juga berbicara tentang pribadi, lepas pribadi, individu. Kita melihat dalam bagian yang penting ini. Dalam slide ini, saya menjelaskan hal yang penting yang perlu untuk diketahui. Bahwa gereja itu adalah communio sanctorum, atau komunitas orang-orang suci. Itu gereja. Gereja adalah komunitas orang-orang suci. Mengapa disebut komunitas orang-orang suci? Jadi di sini tidak terkait dengan satu denominasi, satu organisasi gereja, atau satu sinode. Tidak. Gereja yang sejati adalah communio sanctorum, komunitas orang-orang suci. Mengapa disebut orang suci? Karena pertama, orang-orang itu, kita ini gereja, karena sudah ditebus oleh Kristus dengan nyawanya, dengan darahnya. Kita milik kepunyaan Kristus, di mana kita ditebus, kita berdosa, kita ditebus melalui kematiannya. Dan kita diberikan hidup yang baru melalui kebangkitannya. Itulah kita, gereja, secara individu dan secara komunitas. Entah kita dari suku mana, dari gereja organisasi apapun, kita adalah gereja. Secara individu, saya dan semua rekan-rekan mahasiswa adalah gereja. Dan kita adalah gereja. Jadi ada dua hal penting. Yang pertama, saya secara individu adalah gereja, dan kita secara komunitas adalah gereja. Yang kedua, mengapa kita disebut Communio Sanctorum? Karena Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita berdasarkan pada ketetapan Allah, di dalam anugerah Allah Bapa, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus sebagai orang yang kudus, orang yang suci. Melalui jalan apa? Melalui jalan firman Tuhan yang diberitakan, melalui jalan apa yang diperingatkan Tuhan di dalam hati kita, melalui jalan pemurnian hati nurani kita. Kita mengalami proses namanya pengudusan. Ini yang disebut sanctification. Ketiga, kenapa kita disebut communio sanctorum? Karena kita ada di dalam Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus. Tadi kita ditebus Kristus, kita dikuduskan Roh Kudus, kita mengalami kesatuan dengan Kristus, di mana Kristus yang mewakili kita, Kristus sebagai kepala kita, Kristus menjadi pusat hidup kita. Nah, ini adalah tiga hal penting mengapa kita disebut communio sanctorum. Nah, kalau kita disebut gereja, maka ada tiga hal yang dapat kita pahami supaya tidak salah mengertinya. Yang pertama adalah natur gereja. Ini bicara keadaan kita masing-masing, keadaan orang-orang percaya, keadaan umat Allah. Yang kedua, karakter. Karakternya kita seperti apa seharusnya sebagai gereja. Dan yang ketiga, atribut, itu identitas kita dalam kesatuan, dalam kesucian, dan universal. Mari kita lihat satu persatu. Natur gereja.
Apa keadaan kita sebagai gereja? Pertama, kita tubuh Kristus. Tubuh berarti bukan kepala. Saya, semua mahasiswa, kita sekalian bukan kepala. Tidak ada satupun kepala di antara manusia. Yang jadi kepala hanya satu, Kristus. Kita tubuh. Yang menarik dari tubuh apa? Ada banyak anggota. Apa manfaatnya banyak anggota? Saling melengkapi, saling memperhatikan, saling menghargai. Jadi natur keadaan kita sebagai gereja adalah punya fungsi tanggung jawab masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus. Mungkin saya adalah kelingking, mungkin saudara adalah jempol, mungkin saudara adalah tangan kanan, mungkin saya adalah kaki kiri, atau yang lainnya. Yang pasti kita bagian dari tubuh Kristus. Masing-masing berharga, masing-masing bernilai, masing-masing memiliki peran tanggung jawab yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang semuanya jempol, tidak ada semuanya kelingking, nggak ada semuanya tangan kanan. Semuanya ada proporsinya masing-masing. Ini manajemen hidup. Inilah keadaan gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, bait Roh Kudus. Secara individu dan komunal, kita bait Roh Kudus. Masih ingat penjelasan saya sebelumnya? Bahwa bait Roh Kudus itu tempat Allah menyatakan kemuliaannya. Tempat orang-orang boleh memuji Tuhan mendengar firman. Jadi kalau kita secara individu adalah bait Roh Kudus, maka secara tidak langsung maupun langsung kita berlapang dada, terbuka untuk menerima banyak orang, dan bersedia hati mendoakan orang lain. Bersedia hati membawa semua pergumulan orang itu kepada Tuhan. Bersedia hati menyatakan kemuliaan Allah bagi orang tersebut. Inilah bait Allah. Jadi bicara bait Allah berarti kita tahu bahwa kita tempat di mana Tuhan mau berkarya dalam kita. Itu keadaan kita. Yang ketiga, Yerusalem yang surgawi. Seperti kita tahu bahwa Yerusalem adalah kota Shalom, kota yang membawa damai. Bagaimana kita sebagai gereja menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Yerusalem mengapa perlu temboknya direnovasi? Karena memang ada yang meruntuhkan sehingga tidak ada kedamaian. Sekarang gereja tidak lagi reruntuhan, tapi pemulihan sudah terjadi. Saudara dan saya, kita sekalian adalah Yerusalem surgawi yang membawa shalom, menghadirkan shalom, memulihkan, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ada dua orang yang bertikai, kita bukan menjadi provokator untuk mereka berkelahi, tapi menjadikan mereka berdamai. Mungkin saja kita belum sempurna di sana, tetapi kita harus menjadi peacemaker. Yang keempat, tiang kebenaran. Kita dengan tekun menjaga kebenaran Allah. Keadilan dan kesucian ditegakkan. Dimanapun kita berada. Entah di kantor, entah jadi kepala di rumah, kepala keluarga, atau menjadi orang-orang yang dekat dengan lingkungan, tegakkan kebenaran. Nyatakan kebenaran. Yang keempat, kita umat Allah. Kita people of God, bukan orang sembarangan. Kita warga negara Indonesia, tapi kita adalah umat Allah. Kita punya dui kewarganegaraan. Yang pertama, tentunya secara historis dan secara manusiawi kita warga negara Indonesia. Tetapi kita juga adalah warga kerajaan surga. Kita people of God. Nah, ini keadaan kita sebagai gereja. Communio Sanctorum. Lalu karakter kita seperti apa? Ada tiga yang bersinergi. Militan, kerja keras, tapi sampai berhasil jaya. Itu yang pertama. Militan dan jaya. Itu karakter kita. Orang Kristen, gereja, itu orang yang militan, yang bekerja keras, yang tidak pantang menyerah, yang tidak putus asa, yang bersedia bekerja keras, dan sampai berhasil jaya, berhasil menegakkan kebenaran, keadilan, kesucian. Yang kedua, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, diketahui orang maupun tidak diketahui orang, kita adalah gereja. Kita bagian dari visible church dan invisible church. Mungkin ada saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, yang masih berada di keyakinan agama lain. Kita bawa mereka, kita beritakan Injil, mereka bisa jadi invisible church yang tidak pernah hadir dalam gereja, tapi mereka percaya sama Kristus. Baru saja saya mendapatkan informasi, ada seorang yang percaya kepada Kristus, tetapi ia masih berada di dalam tradisi ritual keagamaan yang lama. Tentu konteks ini beda dengan kita. Lalu ia berjuang di sana, memperjuangkan iman dia. Dan saya mengatakan, saya dukung dalam doa, dia adalah saudara dalam Kristus. Dia adalah invisible church, gereja yang tidak kelihatan, tapi adalah saudara. Ini visible dan invisible. Yang ketiga, organisme dan institusi. Kita memang persekutuan orang percaya. Kita memang punya persekutuan.
Tetapi sekaligus yang sama, karena kita di negara kita, karena di seluruh dunia ada organisasi, maka wajar setiap kita bagian dari satu organisasi gereja lokal. Baik itu yang berpusat di Indonesia maupun berpusat di luar. Baik itu Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, dan gereja-gereja Tuhan yang lain. Itu adalah hal yang wajar, punya institusi. Perjanjian baru pun demikian. Para rasul pun mendirikan organisasi gereja. Tetapi itu tidak boleh mematikan gerakan HAPI Pentakosta yang membawa kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini karakter gereja. Yang berikutnya adalah atribut gereja. Kita punya identitas, yaitu bersatu. Mungkin kita berbeda cara ibadahnya, bahasanya, pemimpinnya, tempat ibadahnya, tetapi kita mesti tahu kita satu. Kita brothers and sisters in Christ. Di dalam kerajaan Allah, di bait Allah, dan juga di langit dan bumi yang baru, kalau kita nanti di sana, tidak ada pelang gereja. Di sana tidak ada pelang gereja HKBP, gereja Bethel, gereja Katolik, gereja macam-macam kan, ada ribuan itu sinode. Tidak ada pelang itu di sana. Yang ada hanya satu takhta, yaitu takhta Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kita brothers and sister in Christ. Tidak ada pelang-pelangan. Jadi untuk sementara memang kita berbeda-beda, tetapi bukan berarti berbeda core belief-nya sama. Yang kedua, identitas kita menjaga kesucian. Sucilah kamu karena Allahmu suci. Kudus, suci. Itu identitas kita. Kudus dalam pikiran, kudus dalam perkataan, kudus dalam segala hal. Yang ketiga adalah universal. Berlaku di mana saja hidup kita. Terintegritas. Jadi tidak ada namanya kalau di sini saya Kristen, di sana tidak. Tidak demikian. Nah, ini keseluruhan dari gereja. Nah, kalau tiga hal ini berlangsung, naturnya, karakternya, atributnya, maka kita diberikan cap tanda. Ya, tandanya apa? Pengajaran, sakramen, dan disiplin. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya ya dari materi hari ini untuk pemaparan yang penting tentang gereja, Communio Sanctorum.